154. Saya Fadia Cita Tiara dengan NIM 151. Saya Galuh Sekar dengan NIM 143. Saya Syifa Salsabila dengan NIM 136. Saya Naifa Rifat Mutia dengan NIM 103. Saya Naila Kafa dengan NIM 118. Saya Arika Agustin dengan NIM 135. CHF atau Congestive Heart Failure adalah kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Hipertensi memperberat kerja jantung dan dapat memperparah CHF. Pengaturan makanan penting untuk mendukung efektivitas obat dan mencegah komplikasi. Untuk bagian tujuannya, yaitu yang pertama kita mengetahui gambaran CHF dan hipertensi pada lansia. Nah, untuk bagian kedua yaitu mengidentifikasi obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Lalu yang ketiga, terdapat mengetahui interaksi obat dan makanan. Yang keempat, mengetahui pengaruh interaksi terhadap terapi dan status gizi. Dan yang terakhir adalah kita menentukan upaya pencegahan interaksi obat dan makanan. Jadi untuk obat-obatan dari pasien Tuan H, 72 tahun, itu ada furosemide dengan dosis 40 mg 2 kali sehari, golongan loop diuretik, indikasi edema pada CHF. Lalu ada spironolactone 25 mg 1 kali sehari, diuretik hemat kalium, CHF dan hipertensi. Lalu ada bisoprolol 5 mg 1 kali sehari, beta-1 blocker, CHF, hipertensi. Lalu untuk digosin 0,25 mg 1 kali sehari, glikosida jantung. Lalu indikasinya CHF dan aritma. Profil pasien Tuan H, umur 72 tahun, dengan keluhan sesak nafas, kelelahan, bengkak pada kaki, nafsu makan menurun. Riwayat makannya sering mengkonsumsi ikan asin, makanan instan tinggi garam, dengan diagnosis CHF, hipertensi. Masalah gizi pada pasien ada anoreksia, resiko defisit energi dan protein, konsumsi edema dan obat kurang efektif, resiko hipoklemia itu furosemide dapat menyebabkan penurunan K+, resiko malnutrisi protein energi, sarkopenia dan penurunan daya tahan. Furosemide loop diuretik berinteraksi dengan makanan tinggi natrium seperti ikan asin, makanan instan, makanan rendah kalium, kafein, alkohol. Berdampak natrium tinggi melawan efek diuretik, retensi cairan, edema memburuk, ekresi kalium meningkat, hipokalemia, resiko aritmia. Kafein dan alkohol meningkatkan diuretis, dehidrasi dan gangguan eritrosit. Spironolactone diuretik hemat kalium, berinteraksi dengan makanan tinggi kalium seperti pisang, alpukat, kentang, jeruk. Pengganti garam, berdampak menghambat ekresi kalium, hiperkalemia, aritmia berat, henti jantung. Terus yang ketiga ada bisoprolol beta-1 blocker, berinteraksi dengan kafein, kopi, teh, makanan tinggi natrium, alkohol, teh hijau yang mengandung EGCG. Dampaknya 1. Kafein mengantagonis efek antihipertensi. 2. Natrium tinggi melawan kerja obat. 3. Alkohol memperkuat hipotesis, pusing, sinkop. Yang keempat, teh hijau menurunkan bioavailabilitas bisoprolol 92% sampai kurang lebih 66%. Kontrol tekanan darah kurang dari optimal. Terus yang keempat ada dikokin, glikosida jantung, berinteraksi dengan makanan serat, pisang kelebihan kalium, likorice, estrogen wort atau herbal. Terus dampaknya 1. Serat tinggi mengurangi absorpsi dikokin. Yang kedua, hipokalemia akibat diuretik meningkatkan toksisitas diokokin. Yang ketiga, hiperkalemia, pisang berlebih bersifat antagonis. Yang keempat, estrogen wort menurunkan kadar glycogen dalam darah. Tips pola makan sehat. Yang pertama, makan porsi kecil tapi sering 5-6 kali sehari untuk mengatasi anoreksia. Yang kedua, minum obat sesuai anjuran dokter. Digoxin diminum 1-2 jam sebelum atau sesudah makan tinggi serat. Pantau berat makan harian, kenaikan cepat lebih dari sama dengan 2 kg dalam 2-3 hari bisa menandakan retensi cairan. Yang ketiga ada kontrol rutin tekanan darah, fungsi ginjal, kadar elektrolit, Na,
natrium, kalium, magnesium, dan status gizi. Rekomendasi diet ada natrium yang kurang dari 2 gram per hari atau kurang dari 5 gram garam dapur. Hindari ikan asin, makanan instan, kecap asin, snack kemasan. Fungsinya untuk mendukung efektivitas furosemide dan bisoprolol, mencegah retensi cairan dan edema. Yang kedua ada kalium, yaitu moderat 2-3 gram per hari. Pantau kadar serum, sumbernya ada sayuran hijau dalam porsi normal. Hindari suplemen kalium dan pengganti garam. Fungsinya untuk mencegah hipokalemia akibat furosemide dan hiperkalemia akibat spironolaktone. Yang ketiga ada cairan. Pembatasan cairan 1,5 sampai 2 liter per hari. Hindari alkohol dan minuman berkafein. Fungsinya untuk mencegah overload cairan pada CHF dan menghindari interaksi dengan obat. Yang keempat ada serat. Rekomendasinya ada 25 gram per hari dari sayur dan buah rendah natrium. Konsumsinya lebih dari 1-2 jam setelah minum digoxin. Fungsinya, serat tinggi mengurangi absorpsi digoxin, memiliki efek terapeutik tidak optimal. Yang kelima ada protein, yaitu ada 1-1,2 gram per kilogram BB per hari. Sumbernya ada ikan, tawar, putih telur, tahu, tempe tanpa garam berlebih. Fungsinya untuk mencegah malnutrisi protein dan mendukung fungsi otot jantung. Ingat, kepatuhan diet dan obat adalah kunci keberhasilan terapi CHF dan Hipertensi. Konsultasikan selalu dengan dokter, ahli gizi dan apoteker Anda. Sekian dari kami, terima kasih.